Jelajah mudik kali ini saya dan tim akan mengajak Anda untuk menyusuri Tol Cisumdawu, di mana tol ini merupakan jalur selatan, dan kira-kira akan ada apa aja ya sebelum kita keluar dari Tol Cisumdawu yang bisa kita eksplor. Tol Cilenyi Sumedang Dawan atau Tol Cisumdawu yang diresmikan pada 11 Juli 2023 ini menghubungkan Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Pada musim mudik Lebaran tahun 2025 ini, ada 7 gerbang tol yang siap beroperasi, dimulai dari gerbang tol Jatinangor 1 dan 2, Pamulihan, Sumedang, Cimalaka, Paseh, Cisumdawu Jaya, dan gerbang tol Cisumdawu Utama. Saya dan tim yang memulai penelusuran tol Cisumdawu dari mulai Cilenyi ini dibuat terkesima saat melihat terowongan kembar dengan panjang 472 meter. Apalagi perjalanan di sepanjang jalan tol ini menyuguhkan pemandangan hijau pegunungan. Sebelum keluar dari ujung eksit tol Cisumdawu, saya memutuskan untuk keluar sejenak melalui eksit tol Sumedang Kota untuk berziarah ke makam pahlawan nasional Cut Nyadin. Jarak dari pintu keluar tol Sumedang Kota ke makam Cut Nyadin sekitar 4 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Pahlawan nasional wanita asal Aceh ini dimakamkan di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1908. Pak, ini untuk makam Cut Nyadin ini sebenarnya udah ada dari kapan sih, Pak? Makam mulai ada makamnya itu tahun 1908 ya. Kalau dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972. Kemudian direnovasi oleh Pemda Aceh pada tahun 1987 sampai sekarang. Nah, inilah gitu. Banyak yang datang ke sini, Pak? Kalau dikatakan banyak enggak, tetapi setiap hari yang berkunjung ada. Selalu ada gitu. Nah, karena ini bukan makam keramat, tetapi ini makam karomah, makam pahlawan sebagai aulia Allah, yaitu tokoh ulama. Ini tokoh ulama dari Aceh, dan di sampingnya tokoh ulama dari Sumedang yang merawat waktu itu Ibu Cut Nyadin tinggal di rumahnya Ki Haji Sanusi. Siap. Gitu. Kalau saya boleh masuk, gimana untuk berdoa? Nah, ini untuk kalau berdoa kan dipersilahkan buat orang yang berdoa, karena di dalam masuk ke dalam. Karena berdoa itu, sholat jarah itu, karena untuk sedikit diartikan, orang yang jarah itu bukan berarti meminta ke makam ya, karena ada saya mendengar juga. Jadi orang jarah ke makam itu dia berdoa di hadapan makam, tetapi kalau permintaan tetap aja kepada Allahnya. Betul. Gitu kan. Nah, untuk berdoa silakan dipersilakan Untuk masuk gitu. mendoakan ya, Pak. Gitu. Siap. Ya. Baik, terima Yo, kasih. Makam Cut Nyadin ini merupakan satu-satunya warisan budaya bendawi di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional pada 2018 lalu. Kewajiban kami dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bahwa keberadaan cagar budaya atau warisan budaya ini adalah merupakan suatu aset yang tak ternilai harganya. Tentu karena keberadaan daripada tokoh yang dimakamkan di sini adalah seorang tokoh pahlawan nasional, nah, tentunya ini mudah-mudahan menjadi pembawa berkah buat Kabupaten Sumedang, terutama untuk generasi muda, yaitu untuk menjadi salah satu figur untuk meneladani daripada nilai-nilai heroik perjuangan daripada Ibu Cut Nyadin itu sendiri. Begitu gagahnya beliau pada waktu itu membawa misi untuk melawan penjajah. Setelah selesai berziarah, saya pun melanjutkan perjalanan kembali memasuki Tol Cisumdawu sampai gerbang eksit tol terakhir Cisumdawu. Sepanjang jalan ini terdapat rest area di kilometer 203 plus 400. Di sana sudah terdapat musola, tempat makan, dan toilet. Saat ini saya sedang berada di rest area Tol Cisumdawu. Dari yang saya lihat di sini ada musola, tempat makan, dan juga toilet. Namun sampai dengan saat ini saya belum melihat adanya tempat pengisian bahan bakar umum ataupun tempat pengisian charger untuk mobil listrik. Menurut Agustinus Sudrajat, Direktur Operasi PT Citra Karya Jabartol, nantinya untuk bahan bakar minyak akan bekerja sama dengan Pertamina, di mana akan disiapkan pom bensin portable pada H-10 sampai H+10 Lebaran. Memang yang biasa disediakan oleh Pertamina itu adalah Pertamax sama Dexlet ya, atau Pertamina Dex. Jadi memang untuk
solar ya pertalite nggak disediakan, kemudian solar subsidi juga tidak disediakan. Jadi mohon dimaklumi kepada para pengguna jalan sehingga BBM yang ada hanya itu saja. Jadi untuk diesel dan non diesel jenisnya hanya Pertamax dengan Pertamina Dex, ya kira-kira itu. Charger mobil listrik apakah Oh ya, ada? itu sementara kami belum mempersiapkan. Nanti kalau TIP kami sudah jadi sempurna, mudah-mudahan sangat lengkap karena ini adalah tipenya tipe A, sehingga nanti di samping TIP itu bukan hanya sekedar TIP, tetapi kami dari operator jalan tol mempersiapkan TIP ini akan menjadi destinasi wisata ya. Agustinus menambahkan, diperkirakan akan ada penambahan volume kendaraan 5% saat musim mudik dan balik lebaran 2025 dibandingkan tahun lalu. Pada lebaran tahun lalu, H-1 lebaran ada 19.000 kendaraan yang masuk tol Cisumdawu dan 29.000 kendaraan yang keluar dari tol ini. Sedangkan H+2 lebaran ada 23.000 kendaraan yang masuk dan 40.000 kendaraan yang keluar dari tol Cisumdawu. Di sepanjang tol ini terdapat 11 jalur penyelamat kendaraan dari arah Bandung-Cirebon dan Cirebon-Bandung. Nah, akhirnya saya udah keluar dari exit tol Cisumdawu yang tadi saya lewati. Terakhir adalah tol Ujung Jaya Utama. Kurang lebih saya menempuh perjalanan 63 km, agak lumayan lelah sih ya. Nah, bagi Anda yang akan mudik, saya sarankan bukan kendaraan saja yang harus dipersiapkan dengan prima, kondisi badan juga harus dipersiapkan dengan prima mengingat saat ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan seperti tadi. Mita Handayani, KV Jati, Jawa Barat.